Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab pertama Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh dalam tema naikkan doa untuk ketentraman bangsa. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon hikmat dan pengertian yang benar, supaya kami memahami dengan jelas apa kehendak firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab kami yakin firman Tuhan adalah pedoman, firman Tuhan adalah suluh dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sedia mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita membaca pertama Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh dalam perikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan, untuk yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena saat ini kita sudah menikmati udara di bulan Februari. Bagi kaum milenial, bahkan juga Gen Z, mereka menganggap dan mengatakan bahwa bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang. Karena di tanggal 14 Februari adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Walaupun sebenarnya setiap hari itu adalah hari kasih sayang. Orang menyatakan kasih sayang itu setiap waktu, di segala tempat, bahkan bagi setiap orang. Tapi sekali lagi 14 Februari dikatakan itu adalah hari kasih sayang, Valentine's Day. Nah, di tanggal 14 Februari saudara, sebagai masyarakat Indonesia,
kita semua akan mengadakan pesta demokrasi, di mana kita akan memilih pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kita akan memilih presiden, wakil presiden, kita akan memilih anggota legislatif atau DPR, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, tetapi juga di setiap kota dan kabupaten. Juga kita akan memilih DPD. Nah, yang pasti saudara, tugas kita, apalagi kita yang sudah punya hak untuk memilih, maka kita menyalurkan suara hati nurani kita di bilik-bilik di TPS yang sudah disediakan, di mana nama kita tertera untuk memilih di TPS tersebut. Dan jangan menjadi golput, karena yang pasti bahwa kita sebagai warga masyarakat punya hak dan punya kewajiban. Nah, kita semua saudara berharap, bermohon, berdoa kepada Tuhan supaya masa-masa kampanye saat ini itu aman-aman, apalagi di tanggal 14 Februari semua ada dalam kendali Tuhan, semua ada dalam kuasa Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah negeri tercinta Indonesia ini aman dan kita memilih dengan rahasia, dengan bebas, bahkan dengan adil. Dan siapapun yang akan kita pilih itu sesuai dengan hati nurani kita. Tapi yang pasti bahwa dari sekian warna, dari sekian figur, dari sekian calon, kita yakin bahwa Tuhan telah menetapkan siapakah yang akan menjadi pemimpin bangsa kita, siapakah yang akan menjadi wakil rakyat kita. Dan tugas kita adalah memilih, tapi juga adalah berdoa agar supaya Tuhan memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang berhikmat, pemimpin yang mengantar Indonesia ini tetap berada di sila ketiga persatuan Indonesia, tetap bersatu sehingga NKRI, harga mati, bahkan ideologi bangsa kita, Pancasila, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tidak akan tergantikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perenungan kita saat ini dalam kitab Timotius yang sudah kita baca dan dengar bersama tadi. Kalau kita melihat dalam pasal 1 dikatakan bahwa Timotius adalah anak yang sah dalam iman dari Rasul Paulus. Nah, Paulus sangat mengasihi Timotius. Karena Timotius yang masih muda, dia telah memberi dirinya, hidupnya untuk melayani Tuhan. Sekalipun disadari bahwa tantangan dalam pelayanan di masa itu tidaklah mudah, begitu sukar dan begitu sulit. Paulus merasakannya. Rasul-rasul yang lain termasuk juga Timotius merasakan bagaimana tantangan dalam pelayanan. Namun saudara, Timotius dia tetap teguh pada komitmen melayani Tuhan di usia muda. Bahkan saudara, Rasul Paulus sebagai senior dalam pelayanan memberikan penguatan, memberikan selalu support, memberikan selalu motivasi kepada Timotius untuk melayani dengan sungguh-sungguh, untuk melayani Tuhan dengan segenap hati sekalipun tantangan itu berat. Nah, karena itu saudara, Paulus katakan bahwa Timotius harus jadi teladan dalam kasih, dalam sikap, dalam perbuatan, supaya orang nyandak pandang enteng, tidak menganggap Timotius muda dalam pelayanan, tapi orang akan memberikan simpati bahkan empati ketika Timotius dia menunjukkan teladan hidup yang baik bagi orang-orang, bagi jemaat yang ia layani. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam konteks bacaan kita di pasal 2 ayat 1 Paulus katakan, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara, permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Nah, disadari saudara, doa itu begitu penting dalam kehidupan orang beriman. Bahkan saudara, oleh Martin Luther katakan bahwa menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernapas. Jadi orang Kristen tanpa doa sama dengan hidup tanpa napas.
Karena itu saudara, doa selalu dikatakan adalah nafas hidup orang beriman. Tanpa doa hidup kita ini adalah sia-sia. Tetapi dengan doa kita menjadi kuat. Karena doa merupakan satu sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menyampaikan sukacita kita kepada Tuhan. Kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Itu melalui doa. Karena itu doa bagi orang beriman begitu penting. Seperti nafas hidup. Orang kalau sonyandak banapas itu tandanya orang sudah mati. Maka demikian pun saudara, orang kalau sudah tidak berdoa lagi, maka kelihatan hidup secara fisik tapi spiritual, imannya, kerohaniannya telah mati. Karena itu doa menjadi kekuatan bagi kita. Dalam doa kita menjadi tenang. Dalam doa kita menjadi kuat. Dalam doa kita merasakan ada kedamaian bahkan sukacita. Nah saudara, di saat kita sukses, di saat kita menikmati keberhasilan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita upayakan, apa yang kita doakan itu berhasil, maka kita tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan bahwa itu semua bukan karena kehebatan kita. Kita mengalami sukacita, tapi karena Tuhan. Karena itu dalam doa, baik pribadi maupun doa komunitas, dengan keluarga, dengan jemaat, kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik yang memberkati kehidupan kita. Nah apalagi saudara ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita punya masalah, punya problem hidup, maka doa satu-satunya yang akan memberikan power, kekuatan kita, supaya kita tetap super excited, tetap semangat menikmati kehidupan. Karena kita yakin segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan, kita hadapi, kita lewati, supaya kita mengakui otoritas Tuhan, dan kita mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu jangan jemu-jemu untuk berdoa. Nah itulah yang disampaikan Paulus kepada Timotius, agar supaya tetap berdoa. Nah di sini saudara dikatakan tentang doa permohonan. Kita memohon kepada Tuhan, memohon berkat, memohon kesehatan, memohon umur panjang, memohon segala sesuatu yang kita butuhkan. Sebab disadari bahwa manusia terbatas saudara. Pikiran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, ingatan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, waktu kehidupan kita, usia kita terbatas. Yang tidak terbatas adalah kuasa dan kasih Tuhan. Sebagaimana ada ungkapan mengatakan, kuasa Allah itu tidak terbatas. Kasih Tuhan Allah itu tidak terhingga. Rencana Allah itu tak terselami. Dan kedaulatan Allah itu tak akan berakhir. Nah itulah saudara yang kita rasakan menjadi pengalaman iman kita. Allah itu tidak terbatas kuasa dan kasih-Nya, tapi kita manusia terbatas. Karena itu kita bermohon kepada Tuhan Allah, memohon Tuhan menyelamatkan kita, menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita. Apapun rencana kita, apapun harapan kita, apapun yang kita usahakan dan kerjakan, kita memohon ada campur tangan Tuhan, ada keterlibatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, supaya kita boleh berhasil dengan segala sesuatu yang kita perjuangkan dan kita upayakan. Tetap berdoa dalam permohonan. Apalagi saudara ketika kita dalam keadaan sakit, lemah, kita merasakan betapa tidak berdayanya kita, sehingga kita memohon kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Kuasa kesembuhan, kuasa kesehatan itu berasal dari Tuhan, boleh kita alami. Dalam segala situasi kita memohon Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Tuhan ada bagi suami kita, bagi istri, bagi anak-anak kita saudara. Tuhan ada dalam pekerjaan kita. Tuhan ada dalam usaha kita. Tuhan ada dalam bisnis kita. Tuhan ada dalam pelayanan kita. Tuhan ada dalam pengabdian. Bahkan segala hal kita bermohon supaya kehadiran Tuhan itu ada. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tapi dengan iman kita yakin Tuhan ada. Dia tahu siapa kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu gumul hidup yang kita alami. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan Dia tahu
Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu bermohonlah supaya Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita kerjakan, pasti dengan doa, maka kita akan mengalami sukacita yang besar. Sehingga kita akan senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan Allah yang pegang kendali atas hidup kita dan pegang kendali atas alam semesta ini. Nah saudaraku, kemudian dikatakan berdoa syafaat. Kita bukan saja berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk suami, berdoa untuk istri, anak-anak, orang tua, berdoa untuk kakak beradik, kita berdoa untuk tetangga, untuk jemaat, kita berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita. Baik pemimpin bangsa yang sementara ada dalam tugas saat ini, tapi juga di tanggal 14 Februari. Kita berdoa, siapakah presiden dan wakil presiden yang akan dipilih ditetapkan oleh Tuhan melalui hati nurani seluruh rakyat Indonesia. Kita berdoa supaya wakil-wakil rakyat di kota kabupaten tempat kita tinggal, di provinsi, di pusat, bahkan DPD. Siapakah yang Tuhan telah tetapkan? Kita berdoa supaya yang berhikmat, yang bisa bertanggung jawab, yang bukan saja pinter dalam orasi politik, tapi pinter untuk membawa aspirasi masyarakat Indonesia ini. Bukan cuma datang duduk, diam, dengar, duit, tetapi dikatakan harus betul-betul penuh tanggung jawab, berdedikasi sebagaimana yang telah menjadi tugas dari wakil rakyat. Bahkan sebagaimana ada lagu wakil rakyat sebaiknya merakyat. Merakyat bukan saja di saat kampanye, tetapi juga merayat ketika sudah menjadi anggota legislatif. Nah saudara-saudara, kita berdoa sebagaimana tema naikkan doa untuk ketentraman bangsa. Berdoa supaya bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan di setiap pelosok provinsi daerah dari Sabang sampai Merauke. Bahkan berdoa untuk ibu kota negara kita Jakarta diberkati. Dan kita yakin kuasa doa itu luar biasa. Memberkati pemerintah, wakil rakyat, dan semua aparatur negara yang telah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk dapat mengayomi masyarakat Indonesia. Kita berdoa, bahkan berdoa supaya presiden, wakil presiden, pemimpin bangsa kita tetap komitmen dengan ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tak tergantikan, yang telah ditanam oleh para pejuang, para pahlawan, para pendahulu kita, sehingga NKRI itu harga mati bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Mari kita berdoa supaya pemilihan umum pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024 berjalan dengan baik. Bahkan pemilu saat ini, di tahun ini tetap riang gembira. Artinya walaupun ada dalam keragaman, ada dalam perbedaan warna dan pilihan, tapi itu tidak membuat kita terkotak-kotak, bahkan sampai pada perpecahan dan kehancuran. Tapi kita hargai perbedaan yang ada, agar supaya negeri ini aman, daerah kita, kota, kabupaten kita, tempat kita tinggal tetap aman nyaman, sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan baik, dengan aman, dengan nyaman, dengan penuh sukacita. Berdoalah bagi bangsa kita, berdoalah untuk pesta demokrasi, dan sekali lagi berdoa untuk ketentraman bangsa Indonesia. Yang terakhir saudara, oleh Paulus katakan berdoa mengucap syukur, ucapan syukur kepada Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa kita ada sampai saat ini itu karena Tuhan Allah. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa beraktivitas, bekerja. Itu semua adalah karena Tuhan. Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang kami katakan bahwa ketika kita boleh ada di tahun 2024 ini, itu berarti Tuhan masih membutuhkan kita. Karena itu saudara, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lakukan apa yang baik.
Apa yang Tuhan pundakkan bagi kita, kita kerjakan dengan baik, kita lakukan dengan benar. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Kita mencari kehidupan bukan kematian. Kita mencari berkat bukan mencari kutuk. Agar supaya saudaraku yang kekasih, di tahun 2024 ini kita merasakan bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu perkasa, Allah itu ajaib. Dan kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang sangat hebat. Sehingga kita bersyukur dari semua apa yang kita nikmati. Ada yang bertanya, apakah cuma di saat gembira, di saat sukses, di saat kita bahagia kita bersyukur? Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita, dalam segala situasi, mari kita bersyukur. Bukan cuma di saat kita senang, tapi di saat kita susah. Sebagaimana lagu hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur. Dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis, dalam gumul hidup apapun, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita yakin ketika Tuhan izinkan itu kita alami, kita lewati. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud dari setiap apa yang kita rasakan. Dan di atas semuanya, kita harus mengakui otoritas Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Manusia hanyalah ciptaan. Sehingga manusia harus mengakui kedaulatan Tuhan. Dia pegang kendali atas alam semesta. Pegang kendali atas kehidupan kita. Karena itu kita akui kebesaran, kedaulatan, keperkasaan Tuhan. Dan tetaplah bersyukur dengan semua apa yang kita nikmati. Kita bersyukur kita masih bisa makan. Kita bersyukur karena kita masih bisa berpakaian. Kita masih punya tempat tinggal. Bahkan saudara, kita masih ada sampai saat ini. Banyak yang meninggal ketika COVID-19. Tapi kita masih tetap hidup tegak berdiri. Itu karena kebesaran Tuhan. Tuhan masih membutuhkan kita. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Doakanlah orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan sebagai orang beriman dikatakan doakanlah musuh kita. Tidak gampang saudara. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tapi itulah tugas kita dan itulah sejatinya orang Kristen. Berdoalah untuk pemerintah bangsa kita. Berdoa untuk siapa saja yang sakit, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kita yakin kuasa doa itu luar biasa. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Doa orang benar jika dengan yakin sungguh-sungguh didoakan, besar khasiatnya. Doakanlah apa yang engkau akan kerjakan dan kerjakanlah apa yang sudah engkau doakan. Yakin di situ ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini menginspirasi kami setia dan taat kepada Tuhan, bahkan tetap berdoa, menjadikan doa itu kebutuhan kami. Berdoa bukan cuma bagi diri kami sendiri, tapi berdoa buat keluarga, buat orang lain, buat tetangga, buat jemaat, buat gereja, buat pemerintah. Diberkati oleh Tuhan Allah. Berdoa buat mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan secara khusus berdoa untuk pesta demokrasi tanggal 14 Februari. Tuhan berkati persiapannya, tapi juga hari H pelaksanaannya. Kiranya ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Kami bisa memilih pemerintah, pemimpin bangsa, wakil rakyat dengan baik. Siapapun yang Tuhan tetapkan lewat hati nurani kami yakin yang terbaik. Kami minta pemerintah yang takut akan Tuhan, pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintah yang setia kepada Tuhan, yang mengayomi masyarakat dan menjadikan Indonesia ini tetap ada dalam persatuan, yang tidak menggantikan ideologi Pancasila dengan yang lain, bahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, sehingga NKRI harga mati bagi kami sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, diberkatilah bangsa Indonesia,
pemerintah yang sementara bertugas, semua aparatur negara, bahkan diberkatilah ya Tuhan Allah, siapapun wakil rakyat yang akan kami pilih di pesta demokrasi tahun 2024 ini. Hamba-Mu boleh berhenti, tapi Tuhan pakai terus media sosial YouTube ini menjadi sarana menjangkau banyak orang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar yang membangun, dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati. Amin.